perlu kami beritahukan kepada teman-teman semua bahwa polisi melaksanakan operasi lilin ini mengerahkan 2/3 kekuatan. Jadi kalau kita hitung kira-kira ada 312.000 kepolisian yang hadir untuk mengamankan kegiatan-kegiatan saudara-saudara semua dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi lilin. Rekan-rekan semua, polisi juga mengerahkan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Semua pos-pos ini bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat apabila beliau hendak beribadah, hendak ke tempat-tempat keramaian, atau mau berjalan-jalan misalnya ke mal dan lain sebagainya. Itu sudah kami siapkan untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, harapan saya kepada teman-teman, kalau ada permasalahan, kami mempunyai nomor telepon 110. Silakan ditelepon. Apapun permasalahan Anda, apapun yang Anda harapkan dari polisi, dengan menekan 110, semua harapan, semua kemauan saudara-saudara semua pasti bisa kami tanggulangi. Memang mungkin dalam kegiatan-kegiatan tertentu kami ada hambatan. Untuk itu saya selaku Kaopspus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau dalam kegiatan kami masih ada hambatan menurut masyarakat. Tapi kami berupaya untuk semaksimal mungkin. Rekan-rekan semua, apabila ingin meninggalkan rumah, saran saya tolong cek listrik di rumah kita. Semua stop kontak sudah kita hapuskan atau belum. Yang kedua, lihat atau cek air. Jangan sampai air masih meleleh di tempat kita, nanti jangan sampai kita ada hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kalau masih ada juga gas, apakah itu dari kompor atau dari tempat lain, silakan kita cabut. Yang selanjutnya, cek jendela-jendela dan pintu, apakah itu sudah tertutup rapi. Yang selanjutnya, saya menyarankan, apabila kita tinggal di perumahan, kita lapor sama Pak RT kita, atau kita lapor sama apa yang jaga di sana, apakah satpam dan lain sebagainya. Nanti kami dari semua anggota kami pasti akan mendatangi lokasi-lokasi untuk kami melaksanakan patroli. Di sana ada Babin Kamtipmas dan lain-lainnya. Titik krusial di dalam operasi lilin ini adalah nomor urut 1 adalah semua tempat ibadah. Apakah itu berbentuk gereja atau lokasi-lokasi lain. Jadi di dalam malam pergantian tahun ini itu akan kami jaga. Yang kedua adalah tempat-tempat pusat keramaian. Seperti yang rekan-rekan lihat di belakang saya, ini ada pusat-pusat keramaian yang akan dipusatkan di Jakarta. Yang ketiga adalah pusat-pusat perbelanjaan. Dimanapun tempat itu, apakah berbentuk mal atau pasar-pasar tumpah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah jalur atau arus mudik dan kembali nantinya. Supaya tempat-tempat itu menjadi aman buat keselamatan saudara-saudara semua. Yang selanjutnya rekan-rekan, saya memohon kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan di semua tempat yang tadi sudah kami sebutkan. Kami melaksanakan patroli secara rutin. Patroli-patroli itu sudah kami siapkan dari jajaran Sabara, dari jajaran lalu lintas, dan jajaran yang lainnya. Itu pasti kami laksanakan. Yang kedua, kami menempatkan anggota-anggota kami, apakah itu berpakaian dinas seperti saya, maupun yang berpakaian preman atau yang tidak berpakaian dinas. Di semua tempat-tempat yang nanti menjadi pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, kegiatannya adalah kita di era modern ini kan sudah banyak CCTV dan lain sebagainya. Nah, semua CCTV yang ada akan kami pantau, akan kami minta tolong, apakah itu perorangan atau perusahaan untuk sama-sama melihat situasi di akhir malam tahun baru ini. Yang selanjutnya kami juga akan selalu berkoordinasi dengan seluruh panitia yang akan melaksanakan kegiatan malam tahun baru. Harapan kami dengan kegiatan itu, malam tahun baru ini akan terlaksana dengan aman, tentram, dan nyaman. Kalau masalah petasan, penggunaan miras, kalau itu memang berlebihan atau membahayakan masyarakat, pasti kami akan melaksanakan penertiban. Namun sebelum melaksanakan penertiban, kami akan berupayakan secara persuasif. Karena secara persuasif menurut kami lebih dari hati ke hati kita pendekatan supaya tidak ada rasa saling menyalahkan. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat, mari
kita melaksanakan kegiatan tahun baru ini dengan aman, nyaman, dan tertib. Yang kedua, kalau ada berita-berita yang belum pasti atau kita sebut hoaks, tolong diperiksa kebenarannya. Apakah itu benar atau tidak? Karena hoaks ini bisa membuat kita menjadi bingung. Yang ketiga, apabila ingin berkendara, apakah itu roda 2 atau roda 4, cek kesehatan kita sendiri. Mampu atau tidak kita untuk melaksanakan kegiatan itu. Barang bawaan kita apakah nanti membahayakan kita atau tidak. Kalau memang itu membahayakan, dikurangi. Karena keselamatan diri kita jauh lebih penting daripada barang-barang yang akan kita bawa. Itu juga yang selanjutnya, sekali lagi tadi saya sudah bincangkan di awal, silakan. Kami punya call center 110, ditelepon. Apapun kebutuhan dari seluruh masyarakat. Malam tahun baru ini dengan hiburan yang terlalu mewah, misalnya memasang kembang api, petasan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada sebagian teman-teman kita, masyarakat yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang yang masih mengalami musibah. Saran saya, perbanyak dalam kegiatan malam ini untuk sama-sama berdoa. Minta kepada Tuhan supaya kita di malam tahun baru dan tahun berikutnya, negara kita semakin aman, semakin tentram dan sejahtera. Itu